Selamat malam semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 8 Juni ya, video ini diperuntukkan untuk outlook satu minggu ke depannya di tanggal 10 sampai dengan 14 Juni 2024, khusus outlook pair forex. Kita mulai dulu dari segi time frame K4 ya, GBP USD. Pergerakan untuk GBP USD ini, level area SRP-nya ini sudah saya tarik sebagai batasan pantau zona overnya untuk satu minggu ke depan ini. Support 3 dan support 4 itu jatuhnya di kisaran level area 1.25900 sampai dengan 1.25600 atau zona yang di blok biru ini. Kemudian resisten 3 dan 4 itu jatuhnya di kisaran level area 1.29200 sampai dengan 1.29500. Untuk zona tengahnya sebagai antisipasi potensial terjadinya terkoreksi terlebih dahulu ya, atau zona yang di blok abu-abu ini level areanya itu 1.27400 sampai dengan 1.2771 ya. Kalau kita lihatin dari segi time frame H1-nya, masih ada potensial ini mungkin akan terjadi drop. Bis drop itu juga bisa menuju support 2 weekly yang berada di 1.2652 ya. Hati-hati untuk minggu depan ini. Pergerakan untuk minggu depan ini GBP USD itu diawali di supportnya yang berada di 1.2714. Kuncinya adalah sebagai history low minggu lalu ya, kurang lebih di sini. Zona yang di blok biru ini, kalau misalkan minggu depan ini GBP USD ini mampu bergerak ke bawah terlebih dahulu dan history low-nya itu di break, ini masih ada potensial koreksi dari segi time frame kecilnya. Nanti kita pantau dulu koreksinya itu akankah nanti sebagai level 1.2714 ini mampu menahan pergerakan atau tidak. Kalau misalkan setelah jebolnya ini mampu menahan pergerakan ketika terjadi koreksi, masih ada potensial mungkin akan menuju support 2 weekly yang berada di 1.2652. Batas maksimal adalah di antara support 3 dan support 4-nya 1.25900 sampai dengan 1.25600. Tetapi kalau misalkan setelah breaknya history low minggu lalu ini, koreksinya dari segi time frame kecil itu nanti bergerak di atasnya support 1 weekly yang berada di 1.2714 ya, sedikit hati-hati di zona tengahnya 1.2756 ya, kurang lebih di sini nanti zona pantau. Idealnya kalau mau cari setup swing untuk sell, nanti kita tunggu akankah mampu GBP USD ini setelah break history low minggu lalu terkoreksi menuju zona tengah ini mampu atau tidak. Nanti tentunya ya akan saya update di video lanjutan di hari Senin ataupun Selasa malam ya, nanti akan saya update. Jadi kesimpulannya untuk GBP USD ini planning masih tetap penerusan cari ancang-ancang setup sell. Hati-hati di level area sebagai batas atas. Fokus untuk minggu depan ini adalah kurang lebih di antara 1.2797 sampai dengan 1.28200 ya, kurang lebih di situ. Selama harga ini tidak mampu membuat high baru di atasnya 1.28200, skenario buy mungkin masih belum ada lagi, karena planning ini adalah untuk satu minggu ke depan, bukan untuk scalping. Kalau misalkan saya gambar, planningnya adalah sell, tetapi biarin dulu ya. Nanti kita cek dulu, kalau misalkan dia mampu membentuk low baru nanti dari segi time frame kecilnya. Skenario pertama, kalau misalkan ya harga ini kan kalau sudah membentuk low baru, secara otomatis di sini nanti kan akan terbentuk zona supply baru atau zona yang di blok hijau ini, kurang lebih di kisaran level area batas atas itu 1.27300-an dan batas bawah itu sebagai level area 1.2714 ya. Kalau misalkan sudah mampu membentuk low baru, batas atas kalau misalkan zona supply ini nanti tidak dijebol, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah keluar ataupun bergerak di bawahnya support 1 weekly-nya yang berada di 1.2714 ya. Ini mungkin skenario sell yang pertama ini akan aktif, tetapi dari sekitar targetnya TP1 1.2652, TP2 1.25900. Skenario sell yang pertama ini akan cancel kalau misalkan setelah break low minggu lalu ini ya, atau minggu ini setelah dijebol dan harga ini bergerak ke atas kembali, zona supply ini dijebol, secara otomatis skenario sell yang pertama akan tercancel dan digantikan skenario sell yang kedua itu yang berada di 1.2756 ya. Kalau misalkan saya gambar skenario sell yang pertama, tunggu dulu break low, koreksi, baru mungkin cari konfirmasi pembalikan arah, skenario ini akan aktif. Tetapi dari segi stop lossnya itu di atasnya pivot weekly, ruang gerak antara 45 sampai dengan 50 pip. Ini sebagai batasan untuk stop loss, tetapi dari segi targetnya TP1 itu ruang gerak sekitar 62 pip yang berada di 1.2652. TP2 maksimal itu taruh di support 3 weekly yang berada di 1.25900, ruang gerak sekitar 124. Kemudian skenario alternatif yang kedua, mungkin sell ini akan bisa dibuka dengan catatan zona tengah atau sebagai pivot weekly yang berada di 1.2756.
dengan batas atas konfirmasi itu berada di 1.2771 ya. Ini tidak dijebol ke atas, baru nanti tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah. Harga bergerak balik di bawahnya zona yang di blok abu-abu ini, mungkin skenario sell akan aktif, tetapi dari segi jarak stop loss 40 pip di atasnya 1.2771. Untuk targetnya sama, TP1 itu berada di 1.2652, ruang gerak sekitar 85 pip, TP maksimal atau TP2 itu 150 pip, itu berada di kisaran 1.25900-an ya. Ini untuk GBP USD minggu depan. Kalau misalkan nanti day trade-nya ada, akan saya posting di video hari Senin malam ya, karena ini setupnya untuk swing, bukan untuk day trade. Selanjutnya adalah untuk Euro USD. Dari segi time frame H4 kita bahas dulu. SRP-nya juga sudah saya tarik sebagai batasan pantau untuk 1 minggu ke depan ini. Support 3 dan 4 itu jatuhnya di kisaran 1.0669 sampai dengan 1.0698 kurang lebih ya, ini atau zona yang di blok biru. Kemudian resisten 3 dan 4 itu jatuhnya ada di 1.1014 sampai dengan 1.1044 ya. Tentunya saya nggak berharap untuk Euro USD minggu depan ini melanjutkan ke resisten 2 ya. Saya lebih prefer untuk cari ancang-ancang setup sell, masih tetap zona tengah. Kalau kita lihatin dari segi time frame H1-nya berada di kisaran level area 1.0856 atau pantau kurang lebih ya, zona yang di blok abu-abu ini. Selama batas atas atau zona yang di blok abu-abu ini tidak dijebol ke atas, skenario buy masih belum ada. Kalau misalkan sudah dijebol dan harga ini retest sekali lagi di level area 1.0900 ya, ini mungkin skenario buy akan ada lagi untuk swing. Tetapi selama pivot bertahan tidak dijebol, skenario masih tetap sell. Kemudian kalau kita lihatin dari segi time frame satunya, pergerakan untuk minggu depan ini diawali di bawah support pertama dan di atasnya support kedua weekly, atau saat ini support pertama itu berubah fungsi sebagai level area resisten. Hati-hati di level area 1.0772 sampai dengan level area support pertama weekly yang support kedua weekly yang berada di kisaran level area 1.0758 atau zona yang di blok biru ini ya, karena pivot monthly itu jatuhnya di 1.077. sedikit hati-hati kalau misalkan ini nanti lanjut ke bawah, target terdekat adalah di kisaran level ini ya, antara 1.0772 sampai dengan 1.0758 ya. Tetapi planning masih tetap cari ancang-ancang setup sell. Setup sell itu nanti ya, idealnya itu nanti kalau misalkan ya harga ini hari Senin langsung open market, tidak mampu bergerak balik di atasnya support pertama weekly atau saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten, ini mungkin bisa langsung aktif. Tetapi dari segi targetnya adalah nggak bisa jauh-jauh dulu. TP1 itu di antara 1.0772 sampai dengan 1.0758. Kemudian TP2 itu berada di kisaran level area 1.0741. Tetapi skenario sell yang pertama ini akan tercancel kalau misalkan koreksinya itu nanti di hari Senin harga bergerak balik di atasnya 1.0817 ya, secara otomatis akan tercancel. Saran saya adalah nanti jangan buru-buru masuk ke market terlebih dahulu. Perhatikan ketika harga bergerak balik di atas, ketika ada penutupan dari segi time frame H4, ada tutup di atasnya 1.0817, secara otomatis skenario sell akan tercancel. Tetapi kalau tidak ada, tinggal tunggu harga ini bergerak balik di bawah level area tersebut, baru target pertama ya. Sebagai stop loss itu 30 pip, sebagai TP1 itu antara 40 sampai dengan 55 pip, target maksimal adalah 72 pip. Tetapi saya siapkan untuk skenario alternatif yang kedua, kalau misalkan setelah break low minggu lalu, kalau terkoreksinya itu nanti ya harga ini bergerak balik ke atas di kisaran zona tengah atau sebagai pivot weekly-nya, selama batas atas 1.0871 ini tidak dijebol ke atas, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, biarkan harga ini bergerak keluar di bawahnya zona yang di blok abu-abu, baru skenario planning swing ini akan aktif dengan targetnya TP1 1.0758, TP2 1.0698, atau di Psico Press levelnya itu berada di 1.0700 ya. Kalau misalkan saya gambar untuk alternatifnya itu berada di sini dengan risiko stop loss itu ruang gerak sekitar 45 pip, tetapi dari segi targetnya itu berada di kisaran 85 pip. TP maksimal itu 140 pip. Skenario, ingat ya, skenario pertama ini akan tercancel dan digantikan skenario alternatif untuk setup sell-nya. Yang kedua ini, jika penutupan dari segi time frame H4, harga ini mampu tutup di atasnya 1.0817. Kesimpulannya, Euro USD masih tetap planningnya adalah cari setup sell
hati-hati potensial terjadinya koreksi itu masih ada. Audi USD kita lihatin dulu dari segi time frame 4, SRP-nya juga sudah saya tarik sebagai batasan overnya untuk 1 minggu ke depan ini ya. 0.6478 sampai dengan 0.6448 sebagai level area support 3 dan support 4-nya atau zona yang di blok biru. Kemudian zona tengah itu jatuhnya di kisaran level area 0.6638 itu untuk pivotnya, tetapi hati-hati di kisaran level area zona yang di blok abu-abu 0.6623 sampai dengan 0.6653. Untuk level atas saya tidak mengantisipasi terlebih dahulu R3 dan R4 ya, tetapi saya lebih prefer itu di antara history high minggu lalu atau minggu ini ya, sampai dengan resisten pertama atau zona yang di blok biru ini sebagai batas pantau maksimal atas ya. Selama zona yang di blok biru atas ini tidak dijebol, untuk swing buy masih belum ada, planning masih tetap sell. Karena pergerakan untuk minggu depan ini diawali tepat di bawah history low minggu ini ya, sedikit hati-hati. Atau di bawahnya support yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten. Kalaupun mau langsung sell, hati-hati. Potensial terjadi koreksi itu ada, atau saran saya adalah mending tunggu dulu dari segi time frame 1 ya. Kalau misalkan nanti hari Senin itu terkoreksi sedikit ke atas, selama pergerakan itu tidak mampu bergerak balik di atasnya level area resisten saat ini 0.6598 ya, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, baru setup sell ini akan aktif dengan resiko stop loss itu ruang gerak sekitar 30 pip, tetapi dari segi targetnya TP1 itu ruang gerak sekitar 55 pip, TP2 itu ruang gerak sekitar 115 pip. Skenario sell ini akan tercancel, atau skenario pertama ya, akan tercancel kalau misalkan harga ini mampu bergerak balik di atasnya 0.6600 sebagai physical price level ya. Hati-hati di sini karena mendekati level area physical price level itu sebenarnya ada di 0.6600 ya, kurang lebih di sini. Ini secara otomatis akan tercancel apalagi tidak ada konfirmasi pembalikan arah, dan digantikan skenario alternatif sell yang kedua itu selama zona pivot atau zona yang di blok abu-abu ini tidak dijebol ke atas, ini tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, baru setup sell swing akan aktif. Tetapi dari segi targetnya ya, TP1 itu ruang gerak sekitar 85 pip, sama TP2 itu ruang gerak sekitar hampir 150 pip dengan risiko stop loss itu 45 pip ya, hati-hati. Jadi kesimpulannya Audi USD planning masih tetap ancang-ancang cari setup sell, sedikit hati-hati potensial terjadinya koreksi dari segi time frame kecilnya. Untuk USD CAD planning untuk rekan-rekan yang masih hold buy yang berada di atasnya 1.3665 ya pembulatan, kalau mau TP di resisten kedua weekly 1.3822 tentunya sih nggak masalah. Tetapi untuk rekan-rekan semua yang belum ada entry posisi ya, hati-hati, perhatikan zona pantau R3 dan R4-nya. Zona yang di blok biru ini 1.3904 sampai dengan 1.3945 ya, masih ada peluang sekitar 65 sampai dengan 75% untuk minggu depan ini akan melanjutkan perjalanan ke atas. Kalau kita lihatin dari segi time frame kecil, hati-hati zona yang di blok abu-abu ini ya, kurang lebih itu di kisaran level area 1.3705 sampai dengan 1.3665. Skenario sell masih belum ada lagi selama zona tengah atau pivot ini belum mampu dijebol ke bawah ya. Ini masih belum ada untuk skenario sell. Yang ada adalah masih tetap penerusan cari ancang-ancang setup buy. Kalau kita lihatin dari segi time frame 1 ya, perhatikan di atasnya resisten pertama weekly atau saat ini berubah fungsi sebagai level area support. Di sini kan juga terjadi base rally atau zona demand terdekat ya. Selama batas harga tidak mampu bergerak di bawahnya 1.37400, planning buy ini oke. Cuman untuk entry buy-nya silahkan rekan-rekan semua ini cari sendiri ya. Nanti idealnya untuk stop loss itu 30 pip di bawah level area support saat ini ya, tetapi dari segi targetnya nggak bisa jauh-jauh dulu. Sebagai batasannya sementara adalah ada TP1 saja, TP2 masih belum ya, nanti kita adjust 70 pip. Tetapi skenario buy ini akan tercancel kalau misalkan harga ini nanti ya terkoreksi ke bawah, di bawahnya 1.37400, secara otomatis skenario pertama ini akan tercancel, tetapi akan digantikan skenario yang kedua kalau misalkan harga bergerak balik ke bawah selama batas bawah sebagai pivot yang berada di 1.3664 ini bertahan, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah keluar dari zona blok abu-abu. Ini mungkin skenario swing untuk USD CAD akan ada lagi, tetapi kalau kita lihatin dari segi time frame 4, bisa entry buy itu setelah harga ini terkoreksi lebih dalam, keluar balik, tutup di atasnya 1.3705 ya, dengan risiko stop loss sedikit lebar, kurang lebih ya 50 pip. Tetapi TP1 itu ruang geraknya itu sekitar
115 pip, TP2 itu ruang gerak sekitar 200-an pip ya. Ini oke kalau mau dijadikan setup swing. Untuk skenario yang pertama tadi, keputusan ada di masing-masing ya, saya lebih prefer mantau dulu. Jadi kesimpulannya untuk USD CAD, planning masih tetap buy, hati-hati potensial terjadinya koreksi dari segi time frame kecil. Untuk USD Swiss, dari segi time frame 4 ya, pergerakan itu nanti ya, hari Senin itu kan diawali di zona tengah atau sebagai pivot dengan batas atas atau zona yang di blok abu-abu ini 0.8977 ini masih belum dijebol atau masih belum ada konfirmasi lanjutan uptrend kembali ya. Hati-hati. Selama batas bawah, meskipun ya support 3 dan support 4 itu berada di 0.8751 sampai dengan 0.8713 ya, saya tidak mengantisipasi ke level area tersebut. Saya masih tetap fokusnya 1 minggu ke depan ini adalah buy only di USD Swiss selama batas bawah sebagai history low minggu ini yang berada di zona yang di blok biru ini tidak dijebol atau membuat low baru ya. Idealnya untuk cari setup buy ya, perhatikan batas atas sebagai R3 dan R4 sebagai fokus 1 minggu ke depan itu ada di 0.9165 sampai dengan 0.9200 pembulatan ya. Tinggal tunggu aja nanti hari Senin. Biarin ini break dulu, koreksi. Selama batas koreksi itu tidak mampu bergerak di 0.8938 di bawahnya ya maksudnya. Nanti tinggal tunggu keluar balik di atasnya 0.8977 baru skenario buy ini akan aktif dengan targetnya TP1 itu berada di kisaran 0.9087, batas maksimal adalah 0.9165. Hati-hati di kisaran level area kurang lebih ya, drop base drop atau zona yang saya tandain di sini. Di sini juga ada zona supply terdekat ya, sedikit hati-hati di level area tersebut. Kalau misalkan saya gambar planningnya adalah buy, biarin dulu break 0.8977 koreksi, nanti tinggal tunggu setelah koreksi ya. Kalau misalkan ada konfirmasi pembalikan arah, kalau menurut saya idealnya itu entry buy itu akan ada lagi setelah koreksi dari bawah ini selesai, harga bergerak balik di atasnya 0.8977 dengan risiko stop loss itu ruang gerak sekitar 50 pip, tetapi dari segi targetnya 110 pip pembulatan ya. Hati-hati di sini kurang lebih ya di level ini sebagai R2 weekly-nya. Hati-hati di sini, ini sebagai target TP1. Kemudian TP2 itu ruang gerak sekitar 185 pip ya. Ini tentunya sih oke. Skenario buy ini akan tercancel kalau misalkan setelah koreksinya ini nanti ya dari atas di sini harga ini bergerak balik dan zona yang di blok abu-abu ini jebol dan meneruskan ke bawah, tidak mampu bergerak balik ke atas ya. Secara otomatis ini akan tercancel. Untuk video update-nya akan saya posting di hari Senin ataupun hari Selasa. USD Yen terakhir. Pergerakan untuk USD Yen, pergerakan ini ya ketika harga ini menyentuh level area resisten pertama 157 pembulatan ya, atau sebagai physical price level harga ini ke reject. 4 masih belum mampu tutup di atasnya level area tersebut. Hati-hati potensial terjadinya koreksi. Untuk potensial terjadinya koreksi ya, zona tengah atau sebagai pivot itu adalah zona yang di blok abu-abu. Selama batas bawah itu 155.63 tidak dijebol, planning masih tetap buy. Kemudian history low minggu ini sebagai batas bawah untuk minggu depan ya, pantaunya zona yang di blok biru ini 154.53 sampai dengan 155.00. Skenario sell tidak akan ada lagi kalau misalkan ya harga bergerak ke bawah membentuk low baru, kemudian koreksi ini tidak akan ada kalau misalkan untuk minggu depan ini USD Yen tidak mampu membuat low baru ya. Berarti planningnya adalah masih tetap cari ancang-ancang setup buy. Kemudian tinggal tunggu aja nanti ya, kalau misalkan terjadi koreksi biarin dulu, jangan buru-buru masuk ke market karena skenario buy ini akan aktif kalau misalkan dari segi time frame H1 harga ini terkoreksi dulu, zona bawah 155.63 ini aman, tidak dijebol, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah keluar dari zona yang di blok abu-abu, baru skenario sell ini akan aktif. Tetapi dari segi targetnya TP1 158.45, TP2 itu 159.900 atau sebagai psikologis itu ada di 160 ya, kurang lebih di sini sebagai target maksimal. Kemudian kalau saya gambar planning itu buy, biarin dulu. Kalau misalkan terjadi koreksi, nanti tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah keluar dari zona blok abu-abu ya, bergerak ke atas, baru skenario ini akan aktif. Tetapi dari sedikit stop lossnya ya, ruang gerak hati-hati karena ini planningnya adalah swing 100 pip. Hati-hati, TP1 ruang gerak sekitar 200 pip, TP2 ruang gerak sekitar 350 pip. Skenario buy yang pertama ini akan tercancel kalau misalkan dari segi time frame H4 atau daily harga mampu tutup di atasnya 155.63, secara otomatis akan tercancel dan digantikan skenario alternatif yang kedua
Planning masih tetap buy selama harga ini tidak mampu membuat low baru yang berada di kisaran 154.52 ya, kurang lebih di sini. Tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, harga bergerak balik di atasnya 155.00. Skenario buy alternatif akan aktif, tetapi dari segi stop lossnya ruang gerak sekitar 80 pip, TP1 itu ruang gerak sekitar 195 pip, TP2 340 pip yang berada di kisaran level area 158.45. Oke, mungkin outlook 1 minggu ke depan untuk pair forex ya. Ingat, jadikan video ini sebagai referensi atau gambaran saja dan belum tentu kebenarannya. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Ingat, jangan overload, jangan overtrade. Musuh terbesar di dalam dunia trading adalah diri kita sendiri, bukan orang lain atau bukan trader lain ya. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.